Mispan dan timnya menyelesaikan persiapan akhir di markas KKO. Setelah itu mereka sarapan di tempat yang sama. Kapten Sukendar sempat kesal karena mereka harus makan pagi dulu. Saking jengkelnya ia tak ikut mengisi perut. Bagi Mispan dan anggota-anggota Kipam yang lain, sarapan itu mutlak. Pengalaman mereka sebelumnya menunjukkan bahwa nafsu makan mereka selalu hilang dan sulit sekali dibangkitkan setelah mereka menangani jenazah-jenazah yang sudah membusuk. Mereka sangat memahami persoalan semacam ini yang tentu saja tak bisa dimengerti oleh orang-orang seperti Sukendar. Makanya mereka membiarkan saja sikap sang kapten yang masam dan bersungut-sungut. Sehabis mengisi perut, Mispan langsung memberangkatkan timnya ke lokasi. Mereka naik truk SEAL buatan Rusia. Jumlah keseluruhan yang terlibat dalam tim ada 13 orang, 1 supir, 2 dokter angkatan laut, serta 10 pasukan Kipam. Mereka pergi tanpa pemandu karena Kapten Sukendar ternyata juga belum tahu jalan ke lubang buaya. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Pemerintah RI tetap bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RI. Mereka memutuskan untuk bergerak melewati markas Angkatan Udara di Halim. Di sini mereka dicegat oleh orang-orang PGT. Namun Mispan sebagai komandan tetap bersikap tenang dan santai. Ia tidak merasa bermusuhan dengan Auri atau PGT. Menghadapi mereka, ia berusaha bersikap seperti menghadapi kawan-kawan sendiri. Tim Kipam menjalani pemeriksaan. Mispan diwajibkan turun dari kendaraan. Ia tak membantah. Baru beberapa detik kakinya menginjak tanah, ada seorang bintara PGT yang tiba-tiba datang mendekatinya. Ada apa, Let? Sapanya ramah. Mispan memperhatikan orang yang menegurnya. Ia lantas tahu bahwa bintara itu ternyata bekas murid latihannya di Surabaya. Mispan menjelaskan bahwa ia dan timnya diberi tugas oleh Pangkostrat untuk mengangkat jenazah para jenderal dari sebuah sumur di lubang buaya. Respon PGT ternyata tidak macam-macam. Si bekas murid bahkan menunjukkan sebuah tempat yang dijaga oleh RPKAD. Dia sendirilah yang kemudian mengantar Letnan Mispan keluar dari kompleks lubang buaya yang dijaga Auri menuju areal lubang buaya yang dijaga oleh RPKAD. Lokasi akhirnya tercapai. Jam menunjuk pada sekitar pukul 8 pagi, namun tak mudah bagi tim Kipam untuk melaksanakan perannya. Mereka dicegat oleh RPKAD. Mispan sudah berusaha menjelaskan semua hal, termasuk perintah Pangkostrat dan Panglima KKO yang jatuh ke pundaknya. Namun RPKAD tak kunjung percaya. Mereka curiga sekali dengan kehadiran tim Angkatan Laut di lokasi. Mispan dan rekan-rekannya memaklumi situasi tak enak tersebut yang mereka hadapi. Maklum, kala itu hubungan antar angkatan di tubuh militer Indonesia sangat buruk. Satu sama lain saling curiga, saling tidak percaya. Di antara mereka tak jelas siapa kawan, siapa lawan. Merasa gagal meyakinkan RPKAD, Mispan akhirnya menyuruh Kapten Sukendar menjadi juru bicara. Namun upaya ini pun tak berhasil. RPKAD tetap tidak bisa dibuat percaya. Berundinglah kemudian Mispan dan anggota-anggota timnya. Mereka mempertimbangkan keputusan untuk pulang atau terus bertahan di lokasi. Setelah memperhitungkan banyak hal, mereka akhirnya mengambil keputusan kedua. Mereka tetap tinggal di situ sesuai penugasan dan akan menanti sampai Pangkostrat muncul di lokasi.